Perkenalkan kami dari kelompok Apel yang beranggotakan Saya Adi Prasetyo. Saya Purnama Dawan. saya Ois Lestari. Dan saya Lanita Yuharpada. Kali ini kita lagi ada di salah satu koperasi yang ada di daerah Depok, tepatnya di daerah Sukmajaya. Ya, koperasinya sendiri namanya itu Koperasi Serba Usaha Al Izhar. Penasaran kan liputan kita kayak gimana? Di skip on watching. Misi. Iya. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Silakan. Silakan duduk. Ini dari mana nih? Rombongan dari mana? Kami dari Universitas Budaya Dharma. Kedatangan kami di sini bermaksud untuk mewawancarai salah satu koperasi yang ada di Depok. Nah, kami memilih koperasi ini buat kami wawancara. Kebetulan Bu, kita juga ada surat pengantarnya Bu. Oh, iya. Kebetulan kita dapat tugas juga Bu dari mata kuliah pengembangan koperasi. Nah, mumpung dekat lah istilahnya koperasi ini, jadi kita pilih koperasi Al Izhar ini. Gitu. Ibu bersedia untuk diwawancari sama kita? Insya Allah bersedia. Ini informasinya dapat dari mana? Kita ini ada koperasi di sini. Jadi kebetulan saya punya teman yang rumahnya itu di sekitaran di perumahan kompleks ini. Nah, dia bilang bahwa kalau di perumahan ini ada koperasi yang baru dirintis, makanya kan kita penasaran nih, kita datangin koperasi ibu. Ah, iya, boleh deh. Saya terima ini juga kunjungannya ke sini. Kemudian ya mudah-mudahan nanti wawancara ini sedikit bisa membantu. Iya. Tugas-tugasnya. Ya. Bisa dimulai ya Bu ya? Iya, boleh. Ya. Saya ingin bertanya nih Bu, sebelumnya ini nama koperasinya apa ya Bu ya? Ini untuk koperasi itu awalnya adalah koperasi amanah. Ya, Karena amanah itu karena dulu memang pra koperasi, kan pra koperasi. Jadi sebelum menjadi kita badan hukum tuh, Ya. kita namanya amanah itu pra koperasi. Terus kemudian kita karena memang anggotanya responnya bagus tuh, kenapa nggak diresmikan di notulen notaris ya? Makanya kita daftar ke badan hukum dan namanya diganti jadi Koperasi Serba Usaha Al Izhar atau disingkat KSU Al Izhar Depok. Karena memang ada Al Izhar yang di Pondok Labu. Kebetulan ini kan komplek ini kan memang karyawan dari Pondok Labu. Pokoknya kita ada tambahan Depoknya. KSU Al Izhar Depok. Terus kalau boleh tahu ini koperasinya sejak kapan Bu berdirinya? Terus bagaimana filosofinya? Iya, kita berdiri ini kita dari bulan April ya. Kalau yang resmi badan hukum Ya. itu kita di bulan Mei 2011. 2011. Terus kemudian kalau yang pro amanah itu udah dari tahun kapan itu ya? 2007 kayaknya. 2007 ya, 2007 itu sudah ada tadi yang pra koperasi tadi. Oh iya. Kemudian badan hukum itu 2011. Jadi cukup lama ya Bu, cukup dari amanah ke yang diresmikan itu. Iya. Kalau boleh tahu juga visi misi dari koperasi ini apa ya Bu? Visi misinya kita membawa manfaat deh buat umat di sini ya. Kita pengennya kan tadi ketika kita membuka koperasi itu kita berawal dari prihatinnya warga sini dan juga mbak-mbak yang bantu di sini di komplek ini itu prihatin ketika dia harus terjerat oleh rentenir. Rentenir harian gitu ya, kan ada tuh bank keliling gitu ya, bank keliling. Nah terus akhirnya kita buka koperasi, kita adakan itu. Terus kemudian pengennya sih kita ini koperasi ini bagus se-Sukmajaya. Pengen Kalau bisa sedepok ya Bu. Ya, jangan kalau sedepok ya. Ya mungkin insya Allah, tapi panjang itu ya, jangka panjang. Se-Sukmajaya dulu itu sih. Ya, selanjutnya saya nih ya Bu ya. Kan tadi Ibu udah jelasin visi misi sama sejarah ya. Di sini juga kita pengen tahu gitu, pengen kenal pengurus koperasi di sini tuh siapa aja sih gitu. Pengurusnya, pengawas, pembinanya gitu. Iya, untuk pengurus ada di bagian sana ya, mungkin bisa disut itu. Kita
pembinanya itu dari Dinas Koperasi tentu saja. Terus kemudian ada Bu Bustanul Arifin yang alhamdulillah dia selalu mensupport keberadaan koperasi di kompleknya. Di kompleks ini ya, karena memang kompleks ini kan beliau yang mengadakan kan ya, ibaratnya yang dia yang punya ya. Terus kemudian ada penasihatnya itu Bapak RT, Pak Nuryadi. Kemudian untuk pengawasnya itu ada Bu Cip tadi, Tim Cip tadi, anggotanya ada Kurniawati dan Pak Maruto. Terus kemudian untuk pengurus itu ada saya sendiri, Kos Mariati, itu sebagai ketua. Kemudian Bu Sri Untung Widowati itu wakil. Kebetulan beliau kan kerja di sekolah ya, di Al-Izhar, makanya tidak bisa mengantar di sini. Terus kemudian untuk sekretaris Bu Laili itu yang ada di komputer tadi. Terus kemudian bendahara Ibu Budiati, Putri Budiati. Kemudian bendahara yang kedua itu tadi sudah pamit, Ibu Teti Irma. Itu. Terus kemudian ada si toko ya, itu ada Bu Suparni, Bu Eko atau Bu Eko itu. Kemudian nanti mudah-mudahan sih kita ada, kan kita usahanya ada di simpan pinjam yang utama, simpan pinjam yang utama, karena memang dasarnya kita memang simpan pinjam ya. Tapi karena kita tadi koperasi serba usaha, punya mimpi dong, pengen jangan cuma simpan pinjam. Iya. Kita makanya buka usaha toko ini. Ini baru bulan Agustus mulai ini tokonya, gitu. Jadi belum ada yang penanggung jawabnya bener nih. Jadi kita insya Allah tahun depan setelah RAT kita ada seksi usaha toko. Gitu. Ini dari pas mulai diresmiin tahun 2011 pengurusnya selalu berganti periode gitu nggak Bu? Kayak misalkan setiap 3 tahun sekali pengurusnya diganti Iya, atau gimana gitu? diganti terus itu periodenya. Tapi kebetulan untuk ketua Ya. itu belum ada yang Jadi dari tahun 2011 masih Ibu? masih saya, kebetulan masih saya. Terus dan juga ada beberapa alasan karena memang yang sudah mengikuti pelatihan sertifikasi ketua itu memang baru saya. Jadi kan kemarin satu minggu ya kita ada di Cisaroya, itu khusus untuk ketua-ketua Pelatihan. ada pelatihan sertifikasi gitu ya. Nah, terus kan tadi Ibu udah sedikit menjelaskan kalau di sini kan simpan pinjam ya. Nah, terus ada usahanya buka toko. Nah, sumber dananya di sini tuh selain berarti kan tadi usaha toko sama simpan pinjam tadi dari mana aja sih Bu, kalau kami boleh tahu? Alhamdulillah sumber dananya pure dari anggota. Jadi Pure memang dari anggota, jadi anggota itu kan pertama jadi anggota ada simpanan pokok itu 100.000. Terus kemudian wajibnya itu 10.000 setiap bulannya. Terus kemudian setelah 3 bulan menjadi anggota boleh meminjam berapanya 500.000, kan ada jasanya tuh. Iya. Jasanya kan 2%. Nah itu jasa itu yang akhirnya kita kumpulin tuh. Kita kumpulin ya, akhirnya selain dibagi untuk SHU, kita alhamdulillah ada sisa ya, sebelum digunakan kita kembangkan nih, daripada mengendap di bank ya. Nah, sebelum ada anggota yang meminjam, insya Allah juga permohonan kan memang kita list ya, asal bulan ini siapa yang pinjam, kita daftarkan ya. Terus kemudian ternyata masih ada di bank segini, daripada mengendap di bank nih, kita buka yuk, kita putar, akhirnya kita belanjain ini. Gitu. Jadi intinya dari simpanan wajib sama simpanan pokok anggota iya, koperasi ini ya Bu? Iya. Nah, terakhir dari saya sendiri ya. Iya. Koperasi ini pernah nggak dapat penghargaan apa gitu Bu? Kebetulan belum pernah mendapat penghargaan, tapi Belum insya akan Allah berarti. iya, mudah-mudahan akan, karena memang kita sudah kan memang dari dinas itu alhamdulillah aktif ya ketika melakukan sidak itu. Terus kemudian RAT-nya kita juga udah rutin kan, setiap tahun kita mesti melaporkan, kemudian sidak, di sini ini kekurangannya ini. Nah kemudian kita tahu nih apa kekurangannya, kemudian evaluasinya setiap hari hari koperasi itu kan selalu ada penghargaan. Iya. Nah kita tanya nih, kok bisa ya koperasi itu ada dapat penghargaan, Iya. kelebihannya Betul. apa? Nah itu kita punya lah catatan-catatan, akhirnya ya mudah-mudahan Ke dapat ya. depannya. 2 tahun yang akan datang, sebenarnya 2 tahun yang akan datang. Mudah-mudahan nanti Iya. beberapa tahun Iya. bisa dapat Gitu, penghargaan. bisa dapat penghargaan. Kita mau nanya lagi nih Bu, anggota dari koperasi ini tuh siapa aja yang bisa menjadi anggota nih? Iya, yang bisa jadi anggota syaratnya pertama adalah KTP Depok. KTP Depok, terus kemudian penduduk sekitar sini lah, terutama yang Kelurahan Sukmajaya ini. Jadi kita kan RW 9, RW 10 sudah tuh. Terus kemudian
menjalar ke Cilodong ya Bu ya, ke Cilodong. Terus kemudian kalau bisa komplek ini jadi anggota ini nggak hanya di komplek gitu loh. Jadi mudah-mudahan komplek Meluas ini ya? juga bermanfaat buat tetangga sekitar gitu. Jadi memang yang paling jauh masih Cilodong sih, kita belum. Jadi nggak cuma hanya lingkupnya di komplek Komplek, ini aja ya. enggak. Jadi kita bisa keluar dan alhamdulillah banyak yang dari luar karena memang apa ya kebutuhan ya akhirnya ya. Terus kemudian para berdatangan karena memang simpan pinjam itu kan mereka butuhkan. Dari mahasiswa gitu biasanya suka ada yang jadi daftar jadi anggota koperasi di sini nggak? Bu? Ada. Udah Syarat mandang sama umur berarti. jadi ya, Bu, ya. Kita pokoknya syaratnya ya anak-anak pun ada, karena emang buka tabungan kalau anak-anak Oh buka tapi kalau tabungan. misalkan untuk kayak minjam gitu kalau mahasiswa gitu nggak bisa ya Bu? Ya? belum bisa, Belum. belum bisa ya karena emang belum punya itu kan Pekerjaan. penghasilan, Iya. belum punya Iya. penghasilan. Jadi kemarin yang mahasiswa itu siapa sih? Afi ya, Afi itu ya. Afi. Afi itu belum. Paling nabung ya Bu? Iya, Iya. nabung aja. Hmm. Akhirnya ibunya yang pinjam ya. Ibunya yang pinjam. Iya. Ibunya. Jadi kalau mahasiswa pas datang ke sini sih akhirnya Bu, saya itu dong Bu mau ngambil buat beli sepeda. Gitu. Alhamdulillah tuh dia memang ngangsur terus tabungannya rajin ya silahkan ambil aja gitu. Nanti dibantu oleh si ibunya, tabungannya kan juga ada. Kalau di rumah nabung soalnya suka Iya, lebih makanya mending di koperasi kali ya, ya. mending di koperasi gitu. Bu, bagian saya nih yang nanya, Iya. untuk koperasi ini ada hari operasional sama jam operasionalnya nggak sih? Iya, untuk jam kerja ya buka kas Iya. ya. Iya. Nah, ini buka kas itu setiap hari Senin sampai Kamis plus Sabtu. Plus satu. Jadi Jumat sama Minggu kita libur. Hmm. Jamnya jam 8 sampai dengan jam 2. Karena jujur kita masih belum ada pengelola. Jadi kita masih dipegang oleh pengurus. Gitu. Kan harusnya ada kasir tuh biasanya Ya, kan. iya. Ada tenaga adminnya segala macam. Kita belum. Jadi kita masih pengurus semuanya yang pegang. Masih pengurus. Jadi karena memang kita masih merintis ibaratnya kita masih belum berani ya untuk menggaji karyawan gitu. Jadi kita masih pengelola, jadi masih liburnya ya Jumat sama Minggu itu. Jumat sama Minggu. Biar kita pengurus bisa ngaji. Gitu. Kalau Minggu akhirnya padahal toko rame kalau Minggu. Ya kita pengurus juga mau istirahat ya gitu. Jadinya kita Jumat sama Minggu kita libur. Oh gitu Bu. Untuk ini Bu, kan tadi kata Ibu baru merintis nih. Nah Iya. kan selain tadi belum ada pengurus, terus istilahnya selain belum bisa menggaji, apa sih masalah-masalah yang Ibu hadapi dari tahun 2011 sampai saat ini? Itu dia. Tadi permasalahannya ketuanya kok nggak diganti-ganti ya. SDM-nya. Oh, SDM SDM. dari pengurus sendiri itu memang saya mempunyai akhirnya tanggung jawab ketika saya harus coba ini siapa ya yang bisa pegang kemudian amanah karena memang alhamdulillah ini grafik kita nih anggota ini kan naik terus ya, Bu? Jadi grafik kita naik terus itu otomatis padahal kita nggak promosi. Oh. Kita promosinya cuma di pengajian majelis taklim kompleks sebelah. Kita itu aja. Terus tapi yang berdatangan gimana-mana. Jadi kan mereka sudah akhirnya punya kepercayaan ya sama kita koperasi ini. Makanya saya juga harus hati-hati ketika cari pengganti gitu loh, cari kaderisasi untuk kepengurusan ini. Dan itu belum dapat ya, belum dapat. Jadi kita di SDM, permasalahannya di SDM untuk kepengurusan ini karena memang masih kita berenam yang aktif terus itu berenam itu kita jadwalin terus. Kemudian permasalahan yang satu lagi kalau ada anggota yang ternyata dia itu ngontrak gitu. Emang nggak tetap ya jadi. Ya. Makanya tadi ada syarat anggota KTP Depok. Iya seperti itu, makanya ternyata kok ngontrak itu, waduh ternyata ya salah. Terus udah makanya dari pengalaman itu kontrak itu kita coret, kita cuma nabung kok Bu, kita cuma nabung walaupun di sini merengek-rengek ya. Enggak, karena kita udah punya pengalaman ketika ngontrak dia main kabur aja. Main kabur aja. Tapi biasanya kalau yang misalkan yang minjem nih kan biasa kadang orang pada telat bayarnya macet gitu. Itu juga suka ada Bu. Ada
Selalu Banyak. ada. Jangan banyak-banyak, kita berharap nggak banyak. Nah ini Bu Bendahara ini, gimana Bu Budi ya? Kalau ada yang itu Biasanya sih kita koreksi dulu tuh sebulan, 2 bulan dia nggak bayar, nah, baru tuh kita data, kita lihat, nah, baru kita tegur tuh. Biasa kita ingetin dulu pakai SMS. Kasih surat Kalau peringatan. enggak belum sampai terus. Nah kalau udah itu baru nanti kalau udah 2-3 peninggalannya bisa nah dikunjungin dia sama ibu ketua. langsung kunjungin. Jadi misalnya nanti ini apa bukus, anggota Anggota ini ini gitu. sudah 2 bulan dengan catatan sekian-sekian, dia belum. Coba deh tabungannya diambil karena emang kita nggak ada jaminan kita itu ketika meminjam kita nggak ada jaminan kecuali di atas 5 juta kita baru BPKB. Nah terus kemudian jaminannya itu tabungannya si anggota tadi. Nah ketika macet, Bu Bendahara Bu Budi sudah melaporkan ke saya ini, coba deh ditengok tabungannya ada berapa. Iya Bu, ini sudah kita ambil dan sudah habis gitu ya. Otomatis nggak ada dong yang untuk nangis lagi. Nah makanya kita kasih WA tadi, kita SMS dulu, kita tanggapin, dia nanggapin. Oh ya Bu, saya karena ini alasannya. Ya sudah berarti dia datang tuh janjian. Kok nggak datang lagi misalnya gitu, otomatis Kunjungi. kita langsung pakai surat. Kita sampai pakai surat dan bermeterai. Itu langsung isinya rincian hutangnya plus jasanya plus denda. Karena memang kita kesepakatan ada denda. Ada denda itu kalau memang itu memang benar-benar kita apa ya? Sebenarnya nggak mau memberikan denda, tapi karena anggota yang akhirnya bandel ya tadi ya, mau nggak mau saya denda. Itu akhirnya biar kapok ya. Ya Bu, saya mau nanya nih Bu. Tadi kan Ibu udah jelasin kendalanya kayak salah satunya masalah SDM. Nah, solusi yang bakal diambil untuk menanggulangi kendala tersebut gimana tuh Bu? Itu untuk kendalanya pertama memang harus sayanya sendiri yang harus aktif ya, mengamati anggota yang pada aktif-aktif gitu kan. Karena memang ada beberapa anggota yang kritis juga ya ketika mengevaluasi koperasi kok begini. Nah itu sudah mulai saya catat tuh, ini kayaknya anggota aktif nih dan bakalan apa ya, punya apa ya namanya ya, ada hati untuk koperasi, nggak cuma sekedar pinjam gitu kan, asalnya simpan pinjam selesai, terus kesini nanya-nanya, kok kalau ini gimana. Nah itu sudah mulai saya catat tuh. Terus kemudian setelah itu kita juga ada program pembinaan anggota. Jadi kita memang ada program pembinaan khusus anggota. Itu insya Allah besok kita tanggal 2 Desember itu memang ada sosialisasi dan pembinaan untuk anggota. Jadi kita mendatangkan pembicara dari dinas biar ada rasa memiliki dengan koperasi, terus kemudian loyalitasnya juga apa ya, ada lah ya untuk koperasi, nggak hanya sekedar apa simpan pinjam selesai pulang gitu. Itu kan mungkin di bank ya, kalau di koperasi kan enggak. Jadi silaturahminya mereka ketika harus belanja, karena memang belanja ini ya dari anggota untuk anggota kan, memang kita balik lagi ke anggota kan, apanya keuntungannya seperti itu. Jadi kita ada saya sendiri sama pengurus yang lain mengamatin anggotanya yang aktif, kemudian ada pembinaan. Mungkin Bu, sekian dulu Bu wawancara dari kita. Terima kasih banyak atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk kita yang mewawancarai dan semoga untuk seluruh mahasiswa Gunadarma, bahkan untuk semua anggota-anggota koperasi gitu yang ada di Indonesia. Amin. Sedikit nambahin juga sih, semoga koperasi Al-Izhar ini kedepannya semakin Iya. maju ya Bu, seperti yang tadi, semoga kedepannya bisa dapat penghargaan. Insya Allah, amin. Saya juga terima kasih nih atas kunjungannya, memang luar biasa. Pernah sih ada yang mau kesini magang, itu saya tolak karena kita belum siap. Ternyata sekarang ada yang wawancara, jadi insya Allah mungkin akhirnya kita udah mulai berbenah nih karena ada yang melirik mahasiswa nih. Ya, gitu. Mudah-mudahan bisa ada yang magang kesini ya. Kita terima gitu. Itu aja ya. Gitu aja Bu. Kita pamit langsung pamit ya Bu ya. Mudah-mudahan lancar tugasnya. Makasih ya, Bu. Selesai deh sesuai tepat waktu. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, itu tadi kegiatan kami wawancara hari ini. Kami ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk Ibu Kusmarjati dan Ibu Tuti yang telah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Dan kami juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah nyempetin buat nonton video kita. Ya, kami juga mau ngucapin terima kasih untuk semua pihak yang terlibat dalam pembuatan video kami kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel kita. Thank you. Bye. Nah, itu tadi kegiatan kami wawancara.
ulangi Bong. Nah itu tadi kegiatan kami hari ini. Karena mau merekam ini. Jangan lupa like and subscribe. Yaudah.